Great morning everyone. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian terkasih. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu pertanyaan yang sederhana tapi sangat dalam. Apa gunanya umur panjang kalau tidak bahagia? Ya enggak? Buat apa usia bertambah kalau tubuh terus melemah, hati dipenuhi dengan kepahitan, relasi yang rusak dengan sesama, dan hidup kehilangan damai sejahtera. Banyak orang mengejar panjang umur, menjaga pola makan, minum vitamin, olahraga, medical check up rutin. Semua itu baik. Ya, bukan nggak salah itu. Tapi Alkitab menunjukkan kepada setiap kita bahwa ada nutrisi yang lebih dalam daripada vitamin tubuh. Ada vitamin rohani yang bukan hanya menolong kita hidup lebih panjang, tapi juga hidup lebih bermakna, lebih damai, lebih bahagia di hadapan Tuhan. Alright, tema hari ini adalah The Secret to Having a Long and Happy Life. Rahasia memiliki umur panjang dan bahagia. Alright, teman-teman. Ya, hari ini kita belajar tentang rahasia memiliki umur panjang dan bahagia menurut firman Tuhan. Satu, ya, ada beberapa poinnya. Satu, hormati orang tuamu. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, ini menarik sekali. Dari 10 perintah Allah, inilah salah satu perintah yang disertai dengan janji, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Menghormati orang tua bukan sekedar taat ketika kita masih kecil, tapi tetap menghargai, tetap menjaga perkataan, tetap menunjukkan kasih, tetap mendoakan mereka, bahkan saat ada perbedaan. Ya nggak? Ada perbedaan nggak? Ada. Bahkan saat pernah ada luka antara orang tua dan anak, ada. Saya teringat pada Yusuf, dia dikhianati oleh saudara-saudara kandungnya, dijual, disakiti. Namun ketika Tuhan mengangkat hidupnya, Yusuf memilih apa? Mengampuni. Dan hidupnya dipenuhi oleh pemelihara Tuhan. Dipelihara Tuhan loh Yusuf ya. 2, jaga mulut Anda. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menahan lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ada berapa banyak hidup hancur bukan karena musuh, bukan, tapi karena kata-kata sendiri. Satu kata bisa menyembuhkan, satu kata bisa melukai, satu kalimat bisa memberi harapan, satu kalimat juga bisa menghancurkan hubungan yang dibina sudah bertahun-tahun. Karena itu firman Tuhan berkata, jaga mulutmu, belajar berkata yang baik, belajar berkata yang membangun, belajar memberkati, bukan mengutuki, bukan. Karena perkataan membawa kehidupan. 3, takut akan Tuhan. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Firman Tuhan tidak berkata uang memperpanjang umur, enggak. Jabatan memperpanjang umur apalagi, enggak. Koneksi memperpanjang umur, oh enggak ada itu, enggak ada. Tapi takut akan Tuhan artinya apa? Menghormati Dia, menempatkan Tuhan di atas keputusan kita, mengandalkan Tuhan lebih daripada diri sendiri. Seperti Daniel di Babel, di tengah tekanan, di tengah ancaman, dia tetap setia dan Tuhan memelihara hidupnya. Itu. 4, hidup benar. Mazmur 34 ayat 13-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Teman-teman, hidup benar kadang tidak mudah.
Kadang tidak populer malahan ya. Kadang harus memilih jalan yang lebih sulit. Tapi hidup benar tidak pernah sia-sia kawan. Mungkin manusia tidak melihat, tapi Tuhan melihat dan Tuhan menghargai hidup yang berjalan dalam kebenaran. Nomor 5, jaga hatimu. Ya, tolong yang pintar mencatat ya. Jaga hatimu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena semua berawal dari mana? Dari hati. Kalau hati penuh amarah, hidup ikut pahit. Kalau hati penuh iri, hidup kehilangan damai. Kalau hati penuh syukur, hidup terasa ringan. Kalau hati dipenuhi Tuhan, hidup punya arah. Karena itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu, lebih dari menjaga penampilan, lebih dari menjaga reputasi, lebih dari menjaga segala sesuatu. Karena dari hati terpancar kehidupan. Itu. Halo, are you still with me? Dengar baik-baik, perhatikan saya. Pesan moralnya apa? Jadi rahasia umur panjang menurut firman Tuhan itu bukan sekedar soal angka usia, tapi soal cara hidup. Hormati orang tua, jaga mulut, takut akan Tuhan, hidup benar, jaga hati. Namun ada satu hal yang penting. Umur manusia tetap berada dalam tangan Tuhan, karena Tuhan berdaulat. Kita tidak bisa menentukan berapa lama kita hidup. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup hari ini. Dan selama Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan, biarlah hidup kita berkenan di hadapannya. Teman-teman, jadi closing statementnya, jika Tuhan memberi kita umur panjang, biarlah itu bukan hanya panjang, tapi juga penuh damai, penuh kasih, penuh pengampunan, penuh ucapan syukur, dan penuh hadirat Tuhan. Karena hidup yang diberkati bukan hanya hidup yang lama, tapi hidup yang dijalani dekat dengan Tuhan. Ya, itu ya. It is not only about adding years to life, but adding life to your years. Bukan hanya menambah tahun pada hidup, tapi menambah kehidupan di setiap tahun yang kita jalani. A peaceful heart is one of God's greatest gift for a long life. Hati yang damai adalah salah satu hadiah terbesar dari Tuhan untuk menjalani hidup yang panjang. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk menghormati orang tua kami, menjaga perkataan-perkataan kami, takut akan Engkau, hidup benar di hadapan-Mu, dan menjaga hati kami setiap hari. Jika Engkau menambahkan usia kami, biarlah hidup kami juga semakin berkenan kepadamu. Penuhi hati kami dengan damai, kasih, dan sukacita dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Teman-teman, jika renungan ini atau konten video ini memberkati Anda, bagikan pada keluarga, sahabat-sahabat atau orang yang Anda kasih. Dan mari kita berdoa hari ini. Tuhan, bukan hanya panjangkan umurku, tapi jadikan hidupku berarti di hadapan-Mu. Teman-teman, kiranya firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.